radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian basuhlah kedua tangan engkau dari ujung jari sampai ke siku, dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri, karena perhiasan di surga mencapai tempat-tempat wudu. Kemudian pula gerakkan cincin dan renggangkanlah sebelum membasuh jari-jari engkau. Yang utama menyilati tangan kanan, menyelati tangan kanan dengan meletakkan telapak tangan kiri di punggung telapak tangan kanan, dan menyelati tangan kiri dengan meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri sebagai pembeda kelakuan ibadah dengan adah, seperti yang terdapat dalam Al-Bujairimi dinukil dari Syaubari. Ketika membasuh tangan kanan, ucapkanlah Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisabi yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hitunglah amal aku dengan hisab yang ringan. Ketika membasuh tangan kiri, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an ta'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar jangan Engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kemudian usaplah kepala engkau ketika membasuh kedua tangan engkau dengan merapatkan telapak tangan kanan dan kiri engkau dari depan kepala sambil menggerakkan kedua tangan ke belakang, lalu membalikkan ke depan mengembalikan ke depan supaya air mengenai seluruh kepala. Ini adalah sekali, lalu lakukanlah hal tersebut 3 kali. Begitu pula terhadap anggota-anggota yang lain. Kemudian ucapkanlah Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la yadhilla illa dhilluk. Artinya, ya Allah, penuhilah aku dengan rahmat engkau dan turunkanlah ke kepalaku dari berkah engkau, dan naungilah aku di bawah naungan arasy engkau pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan pula Allahumma harrim sya'ri wa bishri 'alan nari wa ajillani tahta arsyika yawma la jilla illa jilluka. Artinya, ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka, dan naungilah aku di bawah arasy engkau pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan engkau. Kemudian usaplah telinga engkau bagian luar dan dalamnya dengan air yang baru. Masukkan kedua ujung jari telunjuk engkau ke dalam telinga dan usaplah bagian luar telinga engkau dengan kedua ibu jari engkau. Wajah adalah Allahumma harrim sya'ri wa bashari, lain wa bishri, bashari. Bujurakan barisnya, harrim lain bishri tapi bashari. Wajah adalah anggota tubuh yang termulia, tetapi terdapat lubang-lubang yang isinya pahit, seperti kotoran,
seperti kotoran telinga, dan sebagian asin seperti air mata, sebagian asam seperti yang terdapat dalam hidung, dan sebagiannya tawar seperti air ludah. Jumlah lubangnya ada 6, yaitu kedua mata, kedua telinga, mulut dan hidung, seperti yang dikatakan Syekh Atiyah. Ketika membasuh telinga, ucapkanlah Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati bil jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku seruan juru adzan, yakni Bilal bin Rabah al-Habsyi di surga al-Habsyi di surga bersama orang-orang yang berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usaplah tongkok leher belakang engkau sambil mengucapkan Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aglali. Artinya, ya Allah, lepaskanlah tonggakku dari api neraka, dan aku berlindung kepada engkau dari ikatan rantai dan belenggu. Menurut An-Nawawi, mengusap tonggak adalah tengkuk adalah bid'ah karena tidak disunahkan. Dinukil dari Sarah Ar-Raud. Kemudian basuhlah kedua kaki engkau dari atas mata kaki hingga tumit. Genggangkan jari-jari kaki engkau dengan memasukkan jari kelingking tangan engkau dari bawah, dan usaplah mulai dari kelingking kanan hingga berakhir pada kelingking kiri sambil mengucapkan Allahumma sabbit qadami ala syiratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Artinya, ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku di atas jalan yang lurus bersama kaki-kaki para hamba engkau yang soleh. Dan ketika membasuh kaki kiri, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafikin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau agar kakiku tidak tergelincir di atas jalan ke dalam api neraka bersama kaum munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia, di tempat yang dicurahkan rahmat, di tempat yang dijuluki oleh Nabi Muhammad adalah kebun surga. Tidaklah Allah menghadirkan kita di tempat yang mulia, melainkan Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita semua. Dan tidaklah Allah mengumpulkan kita di tempat yang dicurahkan rahmat, melainkan Allah ingin memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah
mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita diluaskan rezeki yang halal dan dihindarkan dari bala musibah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bagaimana cara membasuh kedua tangan ketika berwudu, yang mana beliau mengatakan hendaklah kita mengucapkan ketika membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika membasuh tangan kanan hendaklah kita mengucapkan berdoa kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Maksudnya kitab apa? Yaitu catatan amal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unugihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unugih. Setiap manusia akan kami kalungkan catatan amalnya, catatan amal perbuatannya di lehernya, dikalungkan. Semuanya membawa catatan amal, dan itu tidak bisa ketukar, tidak akan pernah ketukar. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unugihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka, mansyur, semuanya terbuka. Kemudian diperintahkan, iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalmu. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Belum lagi kita dihadapkan dengan Allah, sudah disuruh membaca, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada yang tertinggal, baik itu hal yang kecil ataupun sesuatu yang besar, illa ahsaha, melainkan ada di dalam catatan amal tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka temukan apa yang pernah mereka lakukan selama di dunia ada pada saat itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, semuanya ada. Disuruh membaca, orang umpamanya seperti ini, ketika anak-anak bagi rapot, orang tuanya tidak tahu. Ketika sekolah anaknya membolos, ketika sekolah anaknya tidak faham dengan pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya, kelakuannya nol, kebersihannya nol, kerapiannya nol. Tapi dia ketika berhadapan dengan orang tuanya senantiasa menampakkan kebaikan. Tapi ketika rapot itu dibagi sampai ke rumah, anak tersebut sudah melihat di kelasnya rapotnya semuanya merah, semuanya merah. Sampai ke rumah orang tuanya udah nunggu, bilang orang tuanya, coba buka rapotnya, bacakan berapa nilainya, berapa nilai agamanya, berapa kerajinannya, berapa kerapiannya, bagaimana perilakunya, baca. Belum lagi dijelaskan oleh gurunya di sekolah bahwasanya anak ini adalah anak yang sangat-sangat tidak masuk di dalam karakter orang yang layak untuk melanjutkan kelas berikutnya.
Ketika dia membaca, belum lagi gurunya menelpon orang tuanya, menghubungi orang tuanya, ketika dia membaca rapotnya tersebut, dia telah tersiksa pada saat itu. Kelakuan saya sekian, semuanya merah, sama. Gambarannya seperti itu. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah sebagai penghitungan ketika engkau membaca. Nih, ingat engkau di hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, tempatnya di sini, engkau melakukan sebuah kemaksiatan. Belum lagi di sana, semua tempat yang mana kita melakukan kebaikan atau kemaksiatan jadi saksi di hadapan Allah. Dari karenanya nih kita datang ke tempat ini, kita datang ke tempat ini, jalan yang kita lewati, baju yang kita pakai, tempat yang kita duduk, semuanya jadi saksi besok di hadapan Allah. Dari karenanya kita dianjurkan apabila kita sholat wajib, mau sholat sunnah, dianjurkan geser sedikit. Kenapa? Agar banyak saksinya besok di hari kiamat. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Setiap bumi akan menceritakan tentang beritanya. Bagaimana maksudnya menceritakan? Setiap orang yang melakukan kebaikan dia bakal menceritakan, jadi saksi. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari karenanya ketika kita berwudu, kita membaca sebuah doa yang agung. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan catatan amal itu dengan tangan kananku. Wahasibni hisaban yasira, dan hisablah, hitunglah amalku dengan hisab yang ringan. Kita pengen besok dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Bagaimana caranya agar besok kita ketika dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan? Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kita sebelum kita nantinya akan dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Introspeksi hari ini, bulan Safar ingin meninggalkan kita, kemudian kita ingin menyambut bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun kemarin bagaimana keadaan kita? Usahakan untuk tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Sambut bulan Rabiul Awal dengan niat yang saleh. Sambut bulan Rabiul Awal dengan farah was surur, dengan senang dan bahagia. Ungkapkan kegembiraan kita tersebut dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapkan kegembiraan kita tersebut yaitu dengan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita makin giat dalam menghidupkan sunnah beliau. Di hadapan kita ada majalis dzikir, majalisil maulid, majalisil tadzkir, majlis yang dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, majlis yang mana di sana diingatkan kita tentang Nabi Muhammad. Ayo niatkan untuk menghadiri majalis tersebut. Sambut dengan kegembiraan. Kegembiraan ada yang kegembiraan dipuji oleh Allah, bahkan diperintahkan kita untuk bergembira, dan ada hal yang tidak layak kita untuk bergembira. Kegembiraan yang dianjurkan oleh Allah untuk kita mengungkapkannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, dan dengan kasih sayang Allah, maka dengan itu semua bergembiralah kalian. Dianjurkan kita untuk bergembira. Ungkapkan kegembiraan tersebut. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Namun ada kegembiraan yang dilarang oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kegembiraan apa? Dalam Al-Quran, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika Qarun bangga dengan harta kekayaannya, bangga dengan apa yang dia miliki dari kekuasaan, materi, uang dan lain sebagainya, dia bangga, dia sombong. La tafrah, jangan gembira dengan hal duniawi. Di sisi lain kita dianjurkan untuk falyafrahu, di sisi lain kita dilarang la tafrah. Tentu berbeda. Gembira orang mukmin, gembiranya dengan rahmat Allah.
Orang mukmin gembiranya ketika bisa hadir majlis, ketika malam ini bisa baca suratul muluk, ketika malam ini setelah isya bisa solat ba'diyah isya 4 rakaat yang nilainya sama seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Orang mukmin kegembiraannya ketika bisa melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang munafik, kegembiraannya urusan dunia, hari ini dapat berapa, besok gajian, tunjangannya berapa, kemudian cuma itu gembiraannya. Tidak ada selain daripada itu. Nah, dari karenanya berapa banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan orang yang bergembira menyambut bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Padahal sebelumnya dia orang yang ahli maksiat. Tapi ketika menjelang masuknya bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran Al-Mukhtar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beli pakaian yang baru, dia beli wewangian, dia hiasi rumahnya dengan berbagai macam wewangian hiasan karena kegembiraan mengungkapkan kegembiraannya terhadap Nabi Muhammad. Ternyata ketika meninggal dunia dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Lahab, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala iman. Abu Lahab satu kali bergembira di dalam hidupnya atas kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad, diringankan azabnya. Annal azaba mukhaffafun fi kulli itsnaini bi farhatihi liman wafana, li farhatihi biman wafana. Bahwasanya azab diringankan setiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad. Hadza ma'al kufri, ini balasan Allah bagi orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dengan orang kafir. Bagaimana kegembiraan dari sosok orang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ungkapkan kegembiraan kita. Jadwal-jadwal maulid di mana aja, di majlis, di musalla, di masjid, kemudian di rumah-rumah, ayo hadiri dengan ta'zim, hadiri dengan penuh kerinduan. Besok akan kita lihat bagaimana nantinya ketika melihat nama Nabi Muhammad terpampang di atas pintu surga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya wahasibni hisaban yasira. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau agar jangan Engkau berikan kitabku dengan tangan kiri atau belakang punggungku. Karena di sana tidak bisa nantinya kita memilih, tergantung amal kita. Dan tadi sebelumnya bahwasanya kita dianjurkan menyelat-nyelati tangan kanan dengan meletakkan telapak tangan kiri di punggung telapak tangan kanan seperti ini. Nyelat-nyelatinya tidak seperti ini, karena seperti ini makruh. Bahkan duduk waktu majelis, duduk waktu Jumat jangan sampai seperti ini. Ini penyebab rahmat tidak turun. Jangan duduk seperti ini. Hatta ketika nonton TV jangan seperti ini. Hatta ketika santai jangan seperti ini. Makanya seperti ini, tangan kanan diselati seperti ini, diletakkan di punggung. Ini punggung kan? Nah, tangan kiri, kemudian tangan kiri seperti ini. Jadi seperti ini. Jangan seperti ini. Apalagi hari Jumat. Makanya kita lihat biasanya Guru Mulia Al Habib Umar kalau hari Jumat dengar khutbah tidak mau tangan beliau seperti ini. Kalau tidak seperti ini atau seperti ini. Tidak seperti ini. Ini makruh. Begitu. Nah, begini. Nah. Begitu. Itu nantinya ketika diberikan catatan amal. Itu yang kita pikirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan
maka dia akan mendapatkan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Akan tetapi yang dimaksud dengan hisaban yasira maksudnya adalah bukan dipermudah. Karena orang nantinya apabila dipersulit di dalam hisabnya, sebagaimana Rasul mengatakan man nugishal hisab udzib. Orang kalau sudah dicecar dengan pertanyaan ketika memeriksa catatan amalnya, itu bakal diadab. Hati-hati. Nah terus apa maksud hisaban yasira? Hisaban yasira ini bukan dipermudah, ayo cepat baca-baca lah, bukan seperti itu. Tapi cuma arad. Arti arad itu cuma diperlihatkan. Umpama di televisi itu udah selesai. Beda dengan dibaca di televisi. Baca satu apa? Jam sekian. Iya. Pecah puasa di WC dan sebagainya. Tuh baca. Ayo cepat ya. Maksud hisaban yasira kata ulama tafsir al-arad. Arti al-arad yaitu hanya sekedar diperlihatkan, tidak disuruh untuk. Kenapa? Karena Rasul mengatakan manugishal hisab udzib. Orang kalau sudah dicecar dengan pertanyaan di dalam hisabnya, dia bakal disiksa oleh Allah. Bahkan Rasul di dalam hadis yang lain, laisa ahadun yuhasab yaumal qiyamah illa mu'adzaba. Tidaklah orang nantinya besok kalau sudah dihisab oleh Allah di hari kiamat, melainkan dia itu bakal disiksa oleh Allah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Setelah dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, akan kembali kepada keluarganya sama-sama yang beriman dalam keadaan gembira. Kegembiraan yang kita rasakan di dunia tidak menjamin kegembiraan yang akan kita rasakan besok di negeri akhirat. Ada orang yang saat ini hidup di dunia penuh dengan kesedihan, terpisah dengan anaknya. Anaknya mondok, belajar ilmu pengetahuan agama. Orang tuanya berkorban perasaan, nangis orang tuanya, tidak jadi masalah. Air mata yang kau korbankan pada saat ini demi anak-anakmu yang sedang memondok di pondok pesantren, insya Allah besok akan berubah menjadi masrura, kegembiraan yang akan dikumpulkan di dalam surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan masrur, dalam keadaan gembira. Dari karenanya prioritaskan kegembiraan akhirat daripada kegembiraan dunia yang sifatnya sementara. Kita lagi kumpul sama keluarga, ayo minta sama Allah, ya Rabb jangan kau pisahkan kami nantinya besok di dalam surga. Begitu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Coba lihat beda masrurnya. Orang yang diberikan catatan amal dengan wara'a dhahri, dengan apa namanya, sebelah belakangnya, di belakangnya, dari belakang. Fasawfa yad'u thubura, dia akan memanggil pada saat itu dengan panggilan kebinasaan. Fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak. Dia akan berteriak dengan sekuat-kuatnya, dengan teriakan, celakalah aku. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kenapa? Kenapa itu semua bisa terjadi? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu ketika hidup di dunia selalu bergembira di kalangan keluarganya. Maksudnya bagaimana? Innahu kana fi ahlihi masrura, maksudnya adalah farihan la yufakkir fil awagib, kegembiraan yang tidak pernah dia memikirkan bagaimana besok di negeri akhirat. Kelalaian, gembira dalam keadaan lalai.
gembira dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah wala yakhaf mimma amamah, tidak pernah cemas dengan apa yang akan dia hadapi. Maka Allah siksa orang tersebut atas kegembiraan itu dengan kesedihan yang berkepanjangan. Innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Yang tadi yang pertama wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau ini beda, innahu kana fi ahlihi masrura. Kegembiraan yang melalaikannya dari akhirah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini yang kita khawatirkan. Al-Imam Al-Baghawi mentafsirkan innahu kana fi ahlihi masrura, yakni fid dunya, dahulunya dia gembira, senang-senang, poya-poya sama keluarganya, bittiba'i hawa, dengan memperturutkan keinginan hawanya, wa rukubi syahwatih, dan dia diperbudak oleh syahwatnya. Kegembiraan yang mengakibatkan tulal huzun, kesedihan yang berkepanjangan. Ini yang kita pikirkan. Berpisah dengan anak tidak jadi masalah, berpisah demi kebersamaan besok di negeri akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan selamat seberatan. Kemudian usaplah kepala, mengusapnya seperti ini, digabungkan seperti ini. Yang sempurna ya, kalau minimal ya sini. Karena sudah berjambul perian. Oke. Atau di sini, yang penting di bagian kepala. Itu yang sempurnanya. Sambil membaca Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Minta agar nanti besok mendapatkan naungan. Siapa yang mendapatkan naungan besok di hari kiamat? 7 golongan. Di antaranya adalah yaitu rajulun tasaddaqa biyaminihi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai dia sembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu di antaranya. Bulan Maulid, bulan kita berinfak. Ada perayaan ini itu dan lain sebagainya. Ayo bismillah, ungkapkan kegembiraan kita. Ulang tahun anak, masya Allah, macam-macam, sewa artis, sewa ini, sewa gedung, sewa ini, macam-macam, puluhan juta habis. Tidak pernah mencari dalil. Mana dalilnya? Ketika perayaan Maulid cari dalil, mana dalilnya? La haula wala quwata illa billah. Ulang tahun ini kada pernah mencari dalil. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Niatkan. Di antaranya lagi siapa yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Di antaranya siapa lagi? Yaitu adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, orang yang menangis ketika ingat dengan Allah dalam kesendiriannya. Siapa lagi di antaranya? Syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itu di antaranya. Kemudian lagi setelah itu meminta lagi, kemudian setelah itu usaplah telinga engkau bagian luar dan dalam. Bagian luar dan dalamnya diusap. Kemudian sambil membaca apa tadi? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ini hebat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, fabashshir ibad. Allah mengatakan fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa wahai Allah? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengarkan perkataan lalu dia mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah mengatakan fabashshir ibad. Yastami'una al-qawla ay mendengarkan al-qawla, perkataan apa maksudnya? Ay al-Qur'an. Wa yattabi'una ahsanah, dan dia mengikuti ahsana ma yu'marun,
perkara yang paling indah dari apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Apa aja yang dalam Al-Quran? Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yastami'una al-qawl insyaallah. Amin ya rabbal. Kemudian lagi ketika membasuh telinga juga ucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Meminta di sana agar mendengar seruan juru azan nantinya Bilal bin Rabah al-Habashi di surga bersama orang-orang yang berbakti. Gitu. Jangan sampai tuli nantinya. Orang yang tidak mendengar besok di hari kiamat dengan panggilan tersebut adalah orang yang selama di dunia tidak mendengarkan daripada perintah-perintah, seruan-seruan Allah kepada orang yang beriman di dalam Al-Quran. Kemudian lagi tengkuk nih, leher belakang. Tapi ini sunnah aja lah. Telinga pun sunnah ini. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bid'ah, tidak disunnahkan, dinukil dari Syarah Ar-Rawd. Tapi kada jadi masalah, ulama ada yang mengatakan dianjurkan. Begitu. Sambil mengatakan berdoa, Allahumma fukka ragabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskan aku dari api neraka, leherku lepaskan dari api neraka, dan aku berlindung kepada Engkau dari ikatan rantai dan belenggu. Karena itu nantinya adalah kalung dan gelang penghuni neraka, rantai di belenggu orang tersebut. La ilaha illallah. Kemudian lagi membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma aqdami ibadikas salihin. Karena nantinya besok di hari kiamat itu sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Semuanya ketika ingin melintasi sirat, yang mana sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Semuanya akan melintasi sirat, dan keadaan orang melintasi sirat tergantung amalnya. Dan pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada saat itulah masing-masing, dan tidak ada yang keluar dari mulut setiap manusia ketika melintasi sirat melainkan ya Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ayah tidak mencari sang anak, suami tidak mencari istri, istri tidak akan pernah mengejar suaminya. Semuanya hanya memikirkan keselamatan dirinya. Kenapa? Karena di bawah sirat terdapat neraka jahanam. Siapa yang terjatuh, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan keadaan orang ada yang lebih cepat dari kilat menyambar, ada yang seperti angin, ada yang macam-macam, tergantung amalnya. Tidak ada yang bisa menolong pada saat itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhan selamatkan umatku umatku. Beliau pada saat itu yang mencari kita. Mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad dan kita bisa melintasi sirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارضان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة بسم الله baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membasuh kaki, hendaklah dengan menggosoknya dan bersungguh dalam membasuh tumit, terutama di musim dingin. Tumit itu hati-hati tumit. Jangan sampai kebanyakan orang tuh tumit kada diperhatikan. Ayo. Dalam Al-Adhkar disebutkan oleh An-Nawawi, ketika membasuh kedua kaki, bacalah Allahumma sabbit qadami ala sirati. Artinya, ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku di atas jalan yang lurus. Kemudian siramlah air hingga mencapai tengah kaki dan ulangi 3 kali dalam semua perbuatan engkau. Adapun doa-doa ketika membasuh anggota tubuh, An-Nawawi mengatakan tidak ada sesuatu keterangan dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal itu. Akan tetapi semua itu adalah doa-doa yang diriwayatkan dari para as-salafus saleh. Ada yang menambah dan ada pula yang menguranginya. Ibnu Hajar berkata, hal itu diriwayatkan dari jalan-jalan yang tidak kosong dan dusta. Dari dusta. Akan tetapi Al-Mahalli dan Ar-Ramlil Kabir dan As-Saghir menyukainya karena hal itu disebutkan dalam tarikh Ibnu Hibban dan yang lainnya meskipun dhaif. Karena hadis dhaif dapat diamalkan mengenai amal-amalan utama di fadhailil a'mal. Syarat mengamalkan hadis dhaif adalah apabila tidak sangat lemah dan masuk di bawah asal umum serta termasuk dalam ibadah. Nah, ini maksudnya Imam An-Nawawi mengatakan semua ini adalah keterangan tidak ada keterangan dari Nabi. Akan tetapi ini adalah dari para salafus saleh, para ulama-ulama. Dari karenanya ada yang menambah, ada yang mengurang. Imam Ibn Hajar mengatakan ini jalan yang tidak kosong dari dusta. Namun Al-Imam Al-Mahalli dan Ar-Ramli Al-Kabir was-Saghir menyukainya karena hal itu disebutkan dalam tarikh Ibnu Hibban. Meskipun dhaif, hadis dhaif bukan berarti kita buang kemana, tidak kita amalkan hadis dhaif lah. Boleh mengamalkan li fadhailil a'mal, untuk keistimewaan beramal dengan syarat tidak terlalu la yashtadda tidak terlalu bersengatan lemah, apalagi sampai ada yang menguatkan dari hadis yang lain. Maka boleh kita mengamalkan, apalagi untuk fadhailul a'mal. Bukan berarti hadis dhaif udah tinggal di lemari, jangan lagi diamalkan lah. Bukan seperti itu. Akan tetapi hadis dhaif bisa diamalkan li fadhailil a'mal, apalagi tidak bersengatan lemah dan masuk di bawah asal umum serta termasuk dalam ibadah, tidak jadi masalah. Ayo terus. Apabila telah selesai berwudu, arahkan pandangan engkau ke langit dan menghadaplah ke kiblat dengan dada engkau. Karena langit adalah kiblat doa. Tuh, dengarkan, langit kiblat doa, bukan Allah bersemayam di langit. Kiblat doanya kita ya ke langit. Kenapa harus ke ini? Berarti Allah lah. Kiblat doa adalah langit. Kiblatnya doa. Ayo. Dan
kebutuhan-kebutuhan manusia berada dalam perbendaharaan di bawah arasy. Ulurkan kedua tangan engkau dan bermohonlah akan semua hajat engkau, karena Ka'bah adalah arah yang paling mulia. Dan ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni azkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Telah aku ketahui aku berbuat keburukan dan menganiaya diriku. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada Engkau, maka ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hamba Engkau yang saleh. Jadikanlah aku seorang yang sangat penyabar dan sangat bersyukur, dan jadikanlah aku sering mengingat Engkau dan bertasbih kepada Engkau pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ucapkanlah solawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Lebih disukai lagi jika doa itu dibaca 3 kali. Barang siapa membaca doa-doa yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, ketika selesai berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya semua dari anggota tubuhnya, dan dicatat atas wudunya pahalanya, dan dilindungi pembacanya dari kesia-siaan amal, serta akan diangkat wudunya hingga mencapai bawah arasy. Wudu tersebut terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya, serta ditulis pahala itu baginya sampai hari kiamat. Hal itu berulang di setiap kali berwudu. Apabila ia mengucapkannya 3 kali sesudah berwudu, maka akan ditulis 3 kali juga. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacalah surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Karena siapa yang membacanya sekali sesudah berwudu, maka ia termasuk golongan siddiqin. Siapa yang membacanya 2 kali, maka ia akan ditulis dalam catatan para syuhada. Dan siapa yang membacanya 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya bersama para nabi sebagaimana disebutkan di dalam al-hadis. Setelah membaca surah Al-Qadar tersebut, disunnahkan lagi membaca Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan luaskanlah bagiku dalam rumahku, dan berkatilah aku dalam rizkiku, dan janganlah engkau timpakan fitnah atasku dengan apa yang engkau jauhkan dariku. Disebutkan dalam hadis, ma min abdin wala imra'atin tawadda'a, tidaklah dari seorang laki ataupun perempuan yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Bagaimana cara memperbaiki wudu? Melakukan wudu dengan segala sunnahnya, hadzal ihsan. Thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian setelah itu dia membaca al-surah al-qadr ila akhiriha, sampai habis. Illa a'tahu Allah taala bi kulli harfin minha 100 darajah, melainkan Allah berikan dari setiap huruf surah al-qadr tersebut 100 derajat di dalam surga. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan. Allah ciptakan dari setiap tetes air wudu yang menetes 1 malaikat. Yastaghfirullah, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Maka dari karena itu makruh mengusap bekas wudu, biarkan dia menetes.
biarkan dia menetes. Nah, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Usahakanlah untuk memperhatikan wudu Usahakanlah untuk mempertahankan wudu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis kudusi. Maksudnya mempertahankan wudu. Jangan batal. Jangan batal. Amun batal Wudu. ada mempertahankan wudu maksudnya. Artinya senantiasa dalam keadaan suci. Terus Ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala musibatun pakai dhammah. Musibatun. Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala tulumanna illa nafsak. Talumanna lain talumanna. Fala talumanna illa nafsak. Artinya, wahai Nabi Musa, apabila engkau mengalami musibah sedangkan engkau tidak dalam keadaan berwudu, maka janganlah engkau menyalahkan kecuali diri engkau sendiri. Juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dum ala taharati yuwasa alaikar rizq. Artinya, tetaplah engkau dalam keadaan bersuci, niscaya akan dilapangkan rezeki engkau. Ada cara agar rezeki diluaskan dan cara agar kita terhindar dari bala musibah. Besok hari Ahad yang pengen ke Banjar atau kemana, kondangan dan lain sebagainya, mau kemana aja, ayo wudu, bentengi diri dengan wudu. Ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Kalau menimpa sesuatu musibah dan engkau tidak dalam keadaan berwudu, jangan salahkan kecuali dirimu. Itu bentengnya kita. Kemana aja ayo wudu, anak-anak kita ajarkan jangan batal wudu. Dum ala taharah yuwassa alaikar rizq. Senantiasa dalam keadaan berwudu, Allah luaskan, Allah lapangkan rezeki. Dalam mencari rezeki bukan hanya di sana melakukan sebab-sebab duniawi, tapi sebab-sebab dini juga harus kita lakukan. Sebab duniawi ya kita kerja di tempat orang, sebab dini seperti sholat duha, seperti sholat rawatib, seperti sholat berjamaah, seperti baca Al-Quran, diantaranya surah Yasin Al-Waqi'ah. Kemudian lagi dalam keadaan berwudu, Allah luaskan rezeki. Ayo. Disebutkan Al-Bujairimi dengan menukil dari Sayyidi Mustafa Bakri, jauhilah 7 perkara di waktu berwudu. 1. Janganlah engkau kibaskan kedua tangan engkau hingga mempercikan air dan jangan mengeringkannya tanpa alasan. Adapun apabila ada alasan yang kuat, dahulukanlah anggota yang kiri sebelum kanan, karena ia menghilangkan bekas ibadah hingga patut memulai dari sebelah kiri supaya bekasnya tetap ada pada anggota yang lebih mulia. Seperti engkau keluar setelah berwudu dalam tiupan angin yang mengandung najis atau merasakan kedinginan yang bersengatan. Ini adalah pengecualian. Ayo. Sebaiknya jangan menggunakan baju sebagaimana dinukil oleh Al-Wanai, tetapi disunatkan mengeringkan mayit sesudah memandikannya. 2. Janganlah engkau menyiram wajah dan kepala engkau dengan air, tetapi engkau ambil air dengan kedua tangan engkau dan engkau basuh wajah engkau dengan keduanya, serta engkau usap kepala engkau dengan keduanya. 3. Janganlah berbicara di tengah berwudu tanpa alasan kuat, tetapi hal ini tidak dikatakan makruh karena Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Ummu Hani pada hari penaklukan kota Mekah di saat sedang mandi, sebagian disebutkan oleh Ibnu Hajar. Sebagaimana
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. 4. Janganlah melebihi 3 kali ketika membasuh dan mengusap, dan jangan pula menguranginya, karena hal itu makruh kecuali dengan alasan yang kuat, misalnya karena waktunya sempit sehingga indikat ia mengerjakan indikat untung kada aidikat. Andai kata indikat gimana? Indikat misalnya karena waktunya sempit sehingga indikat. Nah, ya apa indikat? Hamzahnya jadi atas, indikat. Ya oleng sudah, kebanyakan yang dibaca olengnya lagi indikat. Untung kada aidikat. misalnya karena waktunya sempit sehingga andai kata ia mengerjakan 3 kali niscaya waktunya habis. Saat itu diharamkan mengerjakan 3 kali, atau airnya sedikit sehingga tidak cukup bagi engkau kecuali untuk sholat fardu, maka hal itu diharamkan atas engkau mengerjakan 3 kali. Namanya 3 kali, pacangan keluar waktunya sekali-sekali aja, atau bajunya dikit. Orang banyak buduan, banyak anak habis. Variannya acara gonol di mana? Ada bisi aku sedikit aja, udah sedikit kita enak. Aduh sana hendak nong bus apa? Jangan juga saka hendak wudu dilanggar di musola di masjid wudu, saka hendak membuka keran seorang kadang bayar ledengnya nyumbang kada. Jangan yang di empun orang umum di sungai di Batang Banyu aja makruh al israf. Indikata masih indikat baca lagi. Atau sisa airnya digunakan untuk kebutuhan minum, maka diharamkan pula atas engkau mengerjakan 3 kali. Maksudnya kayak apa tuh? Atau sisa airnya digunakan untuk keperluan minum, maksudnya kayak apa? Wudu sambil minum. Aduh ada aja kelakuannya, wudu sambil minum. Jalal Allah yahdik. Atau sisa airnya digunakan untuk keperluan minum, maka diharamkan pula atas engkau mengerjakan 3 kali. Apa maksudnya? Wudu sambil minum. Apa maksudnya Jalal? Membuat ke botol bayinya. Jalal Allah, hai maksudnya Jalal ini banyu sebotol secangkirnya aku bisa banyu nah. Amun aku habisakan beudu kawai 3 kali membasuh, cuma limbahin ini kada ada lagi banyu gesan minum. Amun aku kada minum bisa mati, maka basuh sekali-sekali aja sih saya gesan minum, lain beudu sambil minum. Jalal baca lagi Jalal. Maka diharamkan pula atas engkau mengerjakan 3 kali, sedangkan mendapati sholat berjamaah lebih utama daripada berwudu dengan membasuh 3 kali. Kayak apa tuh maksudnya? Nah, bingung pulang tadi sambil minum, ini pulang apa pulang kisahnya? Sedangkan mendapati sholat berjamaah lebih utama daripada berwudu dengan membasuh 3 kali. Maksudnya? Sekali aja gini. Iya tahu apa maksudnya, kisahnya apa? Kisahnya napa? Sekali-sekali aja. Iya tahu sekali-sekali aja. Kisahnya napa? Maka tadi kisan minum kenapa jadi berjamaah pulang? Supaya jamaahnya kada tinggal. Artinya mun yang basuh 3 kali pacangan ketinggalan jamaah jadi sekali ya. Bismillah. Ayo. Makasih Jalal, makasih. Begitu pula adab-adab lainnya yang tidak dikatakan wajib, seperti mengusap seluruh kepala dan
dan mengusap anggota-anggota badan. Menggusuk. Coba teh sedikit aja, bismillah. Dan menggusuk anggota-anggota badan. Kalau tidak maka tentulah ia didahulukan sebelum jamaah. 5. Janganlah menuangkan banyak air sehingga melebihi kadar yang cukup bagi anggota, meskipun tidak melebihi 3 kali tanpa hajat, sekalipun di sungai. Hal itu Di makruh. sungai aja makruh. Di sungai padahal banyu teh belik-belik juga kalau apalagi nang banyu musigit, banyu majelis, banyu musola sakahandakinya terus membuka apa apalagi membawa seteng ke rumah, membawa di botol pulang. Baca lagi. Hal itu makruh apabila hanya disebabkan was-was sedang air itu miliknya atau mubah. Apabila air yang wakaf maka haramlah melampaui batas, dan orang yang sering was-was maka syaitan tertawa senang, dan syaitan itu yang bernama walhan. Walhan. Dia bisa kawan dengan walhan lah. Walhan. Ya akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.